Jumpa lagi Pak Presiden, bagaimana kabar Bapak hari ini? Pasti semakin sibuk ya Pak. Pak, ini adalah poin ke-6 dari total 7 program kesehatan yang Bapak perlu prioritaskan, yaitu love and family. Cinta, kasih sayang, dan relasi yang kuat di dalam keluarga. Pak Presiden, 2 jurnal yang saya kutip ini mengungkap hubungan pernikahan yang tidak baik dengan kondisi kesehatan jantung dan kanker. Jadi dalam penelitian ini diungkapkan bahwa ketika pernikahan itu penuh masalah, sampai kemudian terjadi perceraian, itu bisa berdampak buruk pada kesehatan jantung kita, Pak. Ada satu kondisi kerusakan jantung yang disebut dengan Takotsubo syndrome. Kadang ini disebut juga dengan heartbroken syndrome. Orangnya bisa mengalami kematian, Pak. Ini fatal sekali. Ini terkait dengan stres yang terjadi sangat tinggi ketika pernikahan itu tidak baik. Nah, bahkan ketika kemudian ini berlangsung lama, andai kata kondisinya tidak fatal, gangguan jantungnya tidak fatal, dalam jangka panjang kondisi stres yang tinggi dalam pernikahan yang penuh masalah, penuh konflik, itu bisa menimbulkan kanker. Jadi jelas rupanya love and family itu merupakan sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Bila suatu keluarga itu tidak berlangsung dengan baik, ada penuh masalah, sampai terjadi perceraian, itu berdampak sangat buruk terhadap kondisi kesehatan kita, jantung kita, bahkan bisa menimbulkan kanker. Kebalikan dari 2 penelitian sebelumnya, Pak Presiden, 3 penelitian berikut ini menyatakan bahwa marital happiness, pernikahan yang penuh kebahagiaan, hubungan suami istri yang rukun, orang tua dan anak hubungannya juga sangat baik, ini bisa mempengaruhi well-being. Total well-being ini, Pak. Jadi bisa masalah fisik kita, kondisi mental kita, relasi sosial kita, semuanya terpengaruh. Dan ujung akhirnya, Pak, ternyata berdampak pada longevity. Masa hidup kita, umur harapan hidup kita bisa meningkat, bisa tinggi, Pak, kalau kita memiliki kehidupan pernikahan yang baik. Karena itu, betapa pentingnya kita memang merawat hubungan pernikahan itu dengan baik. Love and family jelas punya pengaruh sangat besar untuk kondisi kesehatan kita. Pak Presiden, saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi, Pak. Tetapi sebagai rakyat, boleh kan Pak saya punya harapan, dan harapan ini harapan yang baik. Saya punya harapan Bapak dan Ibu Titi memiliki pernikahan yang bahagia, hidup dalam kerukunan, lalu kemudian bersama Mas Didit pula hidup dalam satu keluarga yang penuh keharmonisan, penuh kasih sayang. Karena kalau itu yang terjadi, Pak, maka saya sangat yakin kondisi kesehatan Bapak pasti akan lebih baik. Dan kalau Bapak memiliki kualitas kesehatan yang sangat baik, Bapak bisa menjalankan pemerintahan Bapak lebih baik lagi. Dan ujung akhirnya, Pak, saya sebagai rakyat dan jutaan rakyat Indonesia yang lain akan ikut menikmatinya, Pak. Kami akan ikut berbahagia, kami juga akan menikmati hasil pekerjaan Bapak yang optimal, karena Bapak memiliki kualitas kesehatan yang baik ditopang oleh sebuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena itu, Pak, ada satu yang perlu kita ingat ketika kita menjalankan pernikahan. Supaya pernikahan kita bahagia, selalu ingat forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit masalah. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dijalani oleh 2 orang yang tidak sempurna, tetapi selalu mau menerima ketidaksempurnaan pasangannya. Dan selalu mau memberikan maaf, walaupun tanpa diminta. Saya sekali lagi hanya berharap Bapak memiliki pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena dengan demikian, Bapak akan punya kesehatan yang baik, dan ujung akhirnya pemerintahan Bapak pun akan semakin baik pula. Ingat, Pak, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.